Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin hadirat, para pencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di rumah Allah ini subhanahu wa ta'ala menjadi sebab Allah lembutkan hati kita, Allah kuatkan dan semangatkan jasad tubuh kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lunturkan dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun tidak dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi kali ini tidaklah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan diawali dengan ampunan dosanya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita adalah sirah nabawiyah, yakni mempelajari perjalanan para sahabat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya diharapkan muncul semangat, tumbuh dalam hati kita untuk mengikuti jejak-jejak salafus saleh, untuk selalu memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sahabat yang akan kita bahas pada kali ini adalah sahabat yang luar biasa jasanya untuk perkembangan Islam. Sahabat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya, bahkan diberikan sebuah gelar besar yang tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan sahabat yang kita bahas pada kali ini adalah seorang yang masih hidupnya diturunkan ayat kepadanya dan dijaminkan surga untuknya kelak setelah wafatnya, yakni sahabat baginda tercinta, yakni sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin bagi kita tidak asing mendengar kalimat Abu Bakar As-Siddiq, tapi mungkin banyak yang belum kita tahu kenapa pagi-pagi hari Allah telah menetapkan surga baginya, padahal beliau masih hidup, masih berada di tengah-tengah Rasulullah, tapi Allah telah janjikan surga kepadanya. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan bacakan kurikulum vitae daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Abu Bakar As-Siddiq lahir di Makkah dan diwafatkan oleh Allah di Madinah. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Salma binti Sakhr.
dan seorang ayah bernama Utsman ibnu Kuhafah. Beliau beristrikan bernama Habibah binti Kharij dan melahirkan seorang putri yang menjadi teman hidup seseorang yang mulia dunia dan akhirat, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq tidak serta-merta diperoleh begitu saja dari Allah. Tapi memang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq ini diperoleh karena usaha amalnya yang luar biasa. Bahkan kita kenal Abu Bakar As-Siddiq dengan istilah termasuk daripada orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama-tama membenarkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abu Bakar As-Siddiq di antaranya. Begitu besar perjuangan Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai Allah menurunkan beberapa ayat, harus menurunkan beberapa ayat karena pengorbanan dan sikap yang mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu anhu wa'adda lahumul jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha." Sampai Allah menurunkan ayat tersebut dalam Al-Quran surat At-Taubah tadi. Allah katakan was-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula sudah membenarkan agama Allah yang dibawa Nabi Muhammad saat banyak orang yang mengingkari dan tidak percaya. Minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin wal ansar. Muhajirin adalah sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ansar adalah penduduk Madinah yang menerima dan memuliakan pasukan muhajirin dari Makkah. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka, jejak-jejak para as-sabiqunal awwalun, insya Allah Allah akan berikan surga kepada kita semua. Maka untuk mengikuti jejak mereka as-sabiqunal awwalun, kita perlu sejarah sirahnya. Bagaimana kita bisa memperoleh surga dengan jalan as-sabiqunal awwalun kalau kita tidak mengenal perjalanan hidupnya? Maka pada pagi hari ini beruntunglah Allah berikan kepada kita nikmat, diperkenalkan kita dengan salah seorang yang termasuk daripada apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah tadi. Walladzina tabauhum, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka as-sabiqunal awwalun, kita mudah-mudahan bi ihsanin, dengan cara yang terbaik, radhiyallahu an, Allah akan ridho kepadanya, wa radu'an, dan dia juga akan memperoleh ridho Allah, wa'adda lahumul jannat, dan dijanjikan Allah buat mereka siapa saja akan surga tajri, yang mengalir di dalam surga, tahmin tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai yang mengalir indah, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, itulah manfaat kita mengikuti jalan para salafus saleh, para as-sabiqunal awwalun. Bagaimana dikatakan beruntungnya Abu Bakar As-Siddiq, di mana orangnya masih hidup tapi Allah sudah saksikan, Allah sudah tetapkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan masuk ke dalam surga. Luar biasa. Dalam hadis juga ada dikatakan ketika sahabat yang bernama
Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan ya, bahwa suatu ketika dia menjaga rumah Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah ini dijaga. Kenapa? Karena memang tidak hanya di zaman sekarang Bapak Ibu. Orang yang benci dengan Islam itu juga banyak. Sehingga perlu dijaga baginda. Ulama-ulama perlu dijaga. Di saat itu banyak orang yang menjaga. Para ulama, rumah sahabat, dan terutama rumah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Khawatir baginda ini ya dibunuh. Ya. Nabi Muhammad ini terbunuh oleh kafir Quraisy karena memang saat itu orang yang paling menjadi incaran orang kafir Quraisy nomor satu adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini menjaga rumah Rasulullah. Satu ketika Abu Bakar masuk ingin berjumpa kepada baginda dan mengetuk pintu, mengucapkan salam. Didorong pintu. Kemudian ada Abu Musa al-Ash'ari, dilihat Abu Bakar. Tidak langsung disuruh masuk, kemudian dilaporkan terlebih dahulu kepada Rasulullah. Khawatir Rasulullah tidak mau bertemu, sedang berkholwat dan lain sebagainya. Maka walhasil disampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, ada Abu Bakar di belakang pintu ingin berjumpa kepadamu. Ini jawaban Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ini salah satu, selain Allah mengatakan menjanjikan surga kepada Abu Bakar, Rasulullah juga berkata. Apa kata Rasulullah? I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkanlah Abu Bakar masuk dan berikan kabar kepada Abu Bakar bahwa dia, berikan kabar gembira kepada Abu Bakar bahwa Abu Bakar sudah dihadiahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orangnya masih hidup, sudah diberikan kabar akan masuk ke dalam surga. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak seperti itu? Mau. Tapi tiru amalnya Abu Bakar. Kalau mau, tiru tentu apa yang nanti akan saya sebutkan daripada amal-amal sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Memang ada orang-orang tertentu Bapak Ibu yang sudah pagi-pagi hari masih ada hidup, orangnya sudah dinas masuk surga. Ada juga yang masih hidup sudah dinas masuk neraka. Dua orang. Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah tokoh besar kafir Quraisy, yakni Abu Lahab. Dua orang itu. Di antaranya ayat yang sudah sering kita hafal, selain Abu Bakar, ada orang yang masih hidup sudah dijamin masuk neraka oleh Allah. Ma'adallah beserta istrinya. Ya. Coba ibu bapak sekalian hafal suratnya, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Masya Allah. Abu Lahab ini memang provokator ulung, sehingga Allah murka kepada Abu Lahab. Orangnya masih segar, masih hidup, tapi sudah dinas akan diceburkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah beserta istrinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka tangannya Abu Lahab. Kok ayat ini asbabun nuzulnya saya ceritakan dulu. Allah turunkan surat Al-Lahab ini ketika Nabi Muhammad sedang berpidato di Bukit Sofa. Ya, kalau kita syai, umroh atau haji itu antara Sofa dan Marwah. Di bukit itu Rasulullah berdiri. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, berimanlah kepada Allah. Percayakah kamu jika akan ada musuh yang akan menyerang kamu, mendekati kepadamu? Dan percayakah kamu kalau siksa yang pedih itu ada setelah kematianmu?
Sebagian mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Sebagian mengatakan tidak beriman kepada Allah. Termasuk Abu Lahab berdiri sambil berkata, alihada tajma'uhuna ya Rasul, ya Muhammad. Apakah cuma hal seperti ini saja kamu kumpulkan kami, cuma ngomong begitu doang? Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Padahal yang dibicarakan tentang akan ada siksa nanti bagi orang-orang yang tidak beriman. Dia berkata, alihada tajma'uhuna ya Muhammad. Sepele sekali kami dikumpulkan cuma untuk mendengarkan kalimat seperti itu. Nazalat hadhil ayah, turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Hati-hati makanya kita dalam ucapan, Bu. Hati-hati ya. Sekarang banyak orang yang berani mengucapkan kalimat-kalimat pelecehan, khawatir nanti seperti Abu Lahab. Ada orang yang berani, saya nggak terlalu pengen masuk surga. Na'udzubillah waliyadzubillah. Khawatir ini, khawatir. Sekarang banyak orang yang berani melecehkan agama Allah, padahal Islam. Kalau dulu di zaman Nabi yang melecehkan Islam kalimat seperti itu orang di luar Islam. Jadi sekarang banyak orang Islam yang berani seperti itu. Ma'azallah waliyadzubillah. Kenapa tangannya Abu Lahab yang dikatakan celaka? Dalam sebagian riwayat tafsir, ada mufassir sebagian mengatakan bahwa kenapa kok tangannya bukan mulutnya Abu Lahab yang dikatakan celaka? Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa satu ketika Abu Lahab ini termasuk masih pamannya Nabi nih, Abu Lahab. Masih pamannya Nabi. Masih kerabat. Satu ketika Abu Lahab sedang duduk-duduk santai, kemudian Nabi Muhammad menghampirinya, mengajak untuk beriman kepada Allah. Mengajak untuk beriman kepada Allah. Karena sama paman sayang dia. Kalau bahasa Betawinya, jangan sampailah keluarga ini. Karena masih keluarga. Saat itu masih jahiliyah, Bu. Memang sampai mati dan dinas, nggak mau dia masuk ke agama yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Diajak kepada Nabi Muhammad, ya Abu Lahab, ayo kita beriman. Hayya nu'minu billah, kita beriman kepada Allah. Timbul lecehan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Apa? Ketika Nabi Muhammad sedang bertemu kepada Abu Lahab, ada anak kambing sedang tidur-tiduran di depan, di antara mereka. Anak kambing kecil anak kambing, belum lama lahir, sedang tidur-tiduran. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, aku akan beriman kepada engkau kalau kau mampu membuktikan kalau seandainya anak kambing ini mampu mengucapkan syahadat di hadapanku, aku akan beriman kepada engkau. Macem-macem nih Abu Lahab. Sudah nggak mau beriman, syaratnya yang macem-macem. Coba tuh anak kambing, kalau dia mengucapkan syahadat, aku akan beriman kepadamu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah mukjizat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan izin Allah, Bu, dengan mukjizat Rasulullah, anak kambing ini mengucapkan syahadat di hadapan Abu Lahab. Asyhadu alla, dengan bahasa lahjah manusia, bukan bahasa kambing. Karena kalau pakai bahasa kambing Abu Lahab nggak paham nanti. Dengan lahjah manusia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang dasar Abu Lahab ternyata bukan malah beriman kepada Allah setelah ditunjukkan mukjizat Nabi, malah emosi. Datanglah Abu Lahab, diambil anak kambing yang belum lama lahir itu, dibeset mulutnya dengan kedua tangannya. Sampai beset, dan dalam riwayat mati anak kambing itu. Sebegitu bencinya dengan kalimat syahadat, dibeset anak mulut kambing itu. Maka itulah yang menyebabkan diantara riwayat yang mengatakan kenapa tangannya, kisah itulah yang menjadi sebab Allah melaknat kedua tangannya Abu Lahab. Insyaallah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita ini menjaga sikap kita, jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para salafus saleh, yang tidak mengikuti jejak akhlak daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang masih hidup dijamin masuk surga dan orang-orang yang dijamin masuk neraka. Bahkan tidak hanya Abu Lahab, Allah tuh murka sekali dengan Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, juga istrinya. Suami istri sudah dijanjikan neraka jahanam baginya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa azab api neraka itu. Hammalatal hatab, yang suka mencari kayu bakar. Ini ayat sebenarnya kiasan ibu bapak sekalian. Pekerjaan istri dari Abu Lahab ini bukanlah pencari kayu bakar, tapi itu kiasan. Kenapa suka mencari kayu bakar? Itu kiasan bahwa ini Abu Lahab dan istrinya selalu membakar, memprovokasi orang-orang kafir Quraisy untuk membenci Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Allah hammalatal hatab, orang yang selalu mencari kayu bakar. Itu maksudnya begitu. Bukan pekerjaan istrinya Abu Lahab ini pencari kayu bakar, tapi memang selalu memprovokasi orang kafir Quraisy untuk tidak mau ikut ajaran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentu untuk membahas kemuliaan Abu Bakar ini butuh beberapa episode. Tidak dalam satu kali tatap wajah, tapi saya akan meringkasnya, pokok-pokok usul daripada kemuliaan-kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain Abu Bakar ini dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat dan dengan lisan Nabi Muhammad, juga Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling banyak, Bu, paling banyak menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Dan bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, semua sahabat Rasulullah itu kullu malihi lil Islam. Semua harta mereka untuk kepentingan Islam. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kullu malihim lil Islam. Semua harta mereka untuk kepentingan Islam. Karena mereka yakin harta yang dititipkan di jalan Islamlah yang akan kembali berjumpa dengannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketimbang harta yang dinikmati di dunia. Coba kita lihat sejarah ketika sahabat di masa-masa awal disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab, CS dan kawan-kawannya dan abu-abu yang lain, menangkap budak mereka yang masuk Islam, diantaranya adalah siapa? Bilal ibnu Rabah. Banyak semua pemuda disiksa saat itu, bahkan dijemur di terik matahari di tengah padang gurun Sahara yang panasnya luar biasa, Bapak Ibu. Mereka ada yang ditindih batu, perutnya diikat, dicambuk. Setiap kali mereka datang bertanya, apakah kamu beriman kepada Allah dan Muhammad? Ketika dia mengatakan ahadul ahad, setiap kali itu juga dicambuk dalam keadaan terik matahari. Luar biasa iman-iman para sahabat ini. Kita ini nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Kita cuma dituntut Allah istiqomah saja dalam beramal saleh, nggak lebih. Ujian keimanan kita ini tidak seperti para sahabat. Mereka tuh bertaruh nyawa, dan mungkin kalau dibalik posisi kita saat itu, mungkin kita akan lepas dari Islam. Maka kita didik diri kita untuk istiqamah dalam beramal saleh. Di antaranya ya kita sholat, kita sujud, kita infak di jalan Allah, kita hadir ke majelis ilmu, walaupun berat-berat sedikit ya, belum ada apa-apanya. Kita ayunkan langkah kaki kita ke majelis ilmu, belum ada apa-apanya. Wallah, belum ada apa-apa. Dibandingkan perjuangan Abu Bakar, siapa yang menebus mereka, Bapak Ibu sekalian, dengan nilai yang sangat mahal? Abu Bakar habiskan hartanya untuk di jalan Allah, menghentikan siksaan orang kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah dan teman-temannya dengan tebusan harta yang sangat mahal. Walhasil keluarlah Bilal bin Rabah dari siksaan
orang kafir Quraisy yang sangat pedih. Itulah iman mereka diuji begitu berat. Maka kita ini kalau jangan ngaku beriman kepada Allah kalau belum lulus dari ujian Allah. Jadi kadang-kadang kita diuji sama Allah sedikit aja, ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Emang kita mengira Allah akan mendiamkan kita setelah kita mengaku beriman? Tidak, diuji rumah tangga, diuji suami, diuji anak, diuji ekonomi, diuji keimanan, diuji keberpihakan kita kepada Islam. Emang nggak diuji kita? Diuji. Wahum la yuftanun. Sebelum mereka difitnah, diuji oleh Allah. Jadi iman ini akan diuji, Bapak Ibu sekalian. Yang membebaskan Abu Bilal bin Rabah dari siksaan adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang paling mengharukan adalah kisah, Bu, di mana saat Rasulullah terakhir melakukan peperangan. Perang apa yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah? Ada yang tahu di sini? Perang apa yang terakhir dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Yang bisa jawab, saya kasih uang nanti. Perang Khandaq? Oh, bukan. Perang Tabuk. Itulah perang terakhir yang dilakukan oleh baginda Nabi besar. Dan ini Bapak Ibu sekalian perang, Masya Allah, melawan pasukan Romawi yang luar biasa, peralatannya lengkap dan kuat sekali, terkenal tidak pernah terkalahkan. Perang yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam perang Tabuk ini dikenal dalam sejarah dengan panggilan Jaisul Usrah. Apa itu Jaisul Usrah? Tentara yang melarat, sudah habis-habisan sahabat hartanya untuk berbagi di jalan Allah. Saat itu yang masih kuat adalah Abu Bakar. Abu Bakar, karena memang kekayaan Abu Bakar luar biasa. Dikeluarkan semua unta, kudanya semua dikeluarkan. Gandum isi makanan, harta-hartanya untuk perlengkapan perang dikeluarkan semua oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya dipanggil Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya Abu Bakrin, madza tarakta li ahlik? Yang kau sisakan apa untuk keluargamu nanti? Riwayat lain mengatakan madza tarakta fi baitik? Yang kau sisakan apa Abu Bakar? Kok semuanya dikeluarkan? Seolah Abu Bakar tahu ini perang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa yang dijawab oleh Abu Bakar saat itu di hadapan Rasulullah? Taraktu fi baiti, taraktu li ahli, wallah wa rasulah. Yang aku sisakan di rumahku, yang aku sisakan di rumahku untuk keluargaku adalah wallah wa rasulah, Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Begitulah Abu Bakar. Yang aku sisakan ada Allah dan Rasul. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Kita yang masih suka khilaf dengan harta, yang suka terkadang mengabaikan perintah Allah demi harta, yang banyak melanggar hukum-hukum Allah hanya alasan harta, dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menjadikan hartamu dan anak-anakmu menyebabkan kamu lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu yang menyebabkan umat Muhammad ini lupa kepada Allah dan perintahnya adalah harta dan anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang cinta anak akhirnya harus cinta kepada istri dan keluarganya, harus mengabaikan perintah Allah, rambu-rambu lalu lintas Allah diterjang, la halal wala haram, tidak kenal halal dan haram. Allah sudah tahu sifat karakter kita itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kau lupa Allah karena harta dan anak-anakmu. Emang dua perkara ini yang menyebabkan banyak orang terjeblos ke dalam api neraka. Anak apa? Dan harta.
Maka kita berhati-hati dengan anak dan harta kita. Dalam surah At-Taghabun dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, berhati-hatilah kamu terhadap fahdharuhum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara sebagian istri-istri kamu dan anak-anak kamu aduwwan lakum, yang akan menjadi musuh kamu kelak di hadapan Allah. Jadi istri, suami itu bisa jadi musuh kelak di hadapan Allah. Karena kenapa, Bu? Nanti di akhirat dicabut rasa cinta kasih sayang kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi pembelaan antara anak dan orang tua, ibu dan suaminya, suami dan istrinya, dicabut oleh Allah rasa cinta itu. Maka kita suruh berhati-hati mengelola harta kita, sayang cinta kita kepada anak kita, kepada istri kita, hati-hati. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Siapa orang yang meninggalkan anaknya setelah wafatnya dalam keadaan bodoh, tidak mengenal agama Allah, tidak bisa baca Quran, tidak bisa mampu baca bacaan salat untuk sujud kepada Allah, kana kullu dzambin amilahu alaih. Maka segala dosa yang dilakukan anaknya karena sifat masa bodoh kedua ibu bapaknya, dialah yang akan menanggung dosa-dosa anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, maka harta dan anak ini memang luar biasa dahsyat buat kita nih. Ya. Jangan sampai anak kita nggak mengenal agama Allah karena sibuknya kita dengan dunia dan harta. Pergi gelap pulang gelap, sungsang sumbel, jungkir balik, sama sekali nggak sujud kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, maka para sahabat dimunculkan imannya oleh Allah dengan salah satunya adalah mau berkorban di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya ayatnya selalu ya ayyuhalladzina amanu. Ya Bu ya, tentang anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau celakakan anakmu dan hartamu dari lupa kepada Allah. Dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, ada di sebagian istri-istri kamu, suami-suami kamu, anak-anak kamu, aduwwan lakum, menjadi musuh buat kamu di hadapan Allah. Kata aduun itu Bu, dengan khosamun itu beda. Kalau khosamun bermusuhan itu masih saling tegur sapa, kayak ibu dengan suami kalau lagi ngambek nggak nanya 2 hari, ketemu nggak nanya tidurnya, maaf ya, misa, itu namanya khosmun, ikhtasoma, mukhtasomun, orang yang bermusuhan tapi masih saling ya tegur sapa masih, tapi hatinya sudah bermusuhan. Tapi kalau sudah aduun, ini harus ada yang mati antara satu dengan yang lainnya, musuhnya sampai seperti itu tingkatannya. Maka Allah katakan, gunakan ayat tersebut dengan lafaz aduwwan lakum fahdharuhum, berhati-hati kamu terhadap suami, istri, dan anak-anak kamu. Sebab itu tadi, dicabut rasa cinta kita kelak di hadapan Allah, sehingga nggak bisa bohong. Semua membela diri. Ya Allah, saya rusak bukan karena kemauan saya, tapi karena ibu bapak saya sibuk cari harta, dua-duanya bekerja, pulang gelap, pergi gelap. Saya nggak pernah diajarkan Al-Quran. Saya nggak pernah dididik, didatangkan ke ustadz untuk belajar Al-Quran. Saya tidak pernah ditegur saat meninggalkan sholat kewajiban kepadamu ya Allah. Saya tidak pernah diajarkan agama Allah, dikenalkan sirah nabawi, dikenalkan sirah sahabat kepada saya ya Allah. Jebloskan mereka ke dalam neraka sebelum kau menjebloskan saya ya Allah. Aduwwan lakum. Mereka lebih memilih ibu bapaknya masuk ke dalam neraka ketimbang dirinya. Begitu juga suami istri. Saya nggak pernah dibangunkan subuh oleh istri saya. Istrinya protes juga, ya Allah, saya masuk neraka ini jangan kau tuntut saya saja. Saya rusak hati, saya kotor, jauh daripada iman kepada kamu, karena saya sering dijejali harta yang haram oleh suami saya. Hati-hati. Maka Allah katakan harta dan
anak. Maka Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat buang harta di jalan Allah jor-joran. Makanya kalau ada kepentingan Islam, masjid, ya jangan ngasih 1.000 perak, ya. Ada nggak pernah nemuin 1.000 perak? Pernah. Nah, ini pengurusnya saya tanya nih. Jangan-jangan ibu kajian malam, minggu pagi, mudah-mudahan nggak ya. Janganlah ya. Justru sodakoh itu yang afdol itu saat kita sulit. Itu yang lebih mantep. Karena ayatnya juga begitu, ya. Apa tuh? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah pada saat senang dan susah. Artinya bukan berarti orang sedekah itu senang aja, ibu bapak sekalian. Sarra'i wad dharra, dalam keadaan luas dan susah. Ya, justru pahala sedekah saat kita susah itu luar biasa. Seperti Abu Bakar menghabiskan hartanya ketika di detik-detik terakhir, perang terakhir yang dialami oleh Rasulullah. Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya di rumahku. Masya Allah. Ya. Orang yang sedekah 5.000 tapi bertaruh beras 1 liter dengan telur 1 butir, bertaruh minyak di dalamnya, itu jauh lebih afdal ketimbang orang kaya raya yang sedekah 100 juta tapi laksana buang kotoran hidung. Ya Bu, uangnya ratusan triliun, dia buang 100 juta menurut kita besar, kecil menurut mereka. Itu bisa jadi pahalanya gedean yang 5.000 tapi bertaruh minyak, bertaruh beras 1 liter, bertaruh telur 1 butir. Maka ini pahala sedekah ini. Harta yang menjadi milik kita di akhirat itu yang kita infakkan di jalan Allah. Abu Bakar paham betul, orang yang paling tinggi amalnya dalam sedekah adalah Abu Bakar. Bahkan orang yang paling tinggi ilmunya dalam wawasan Islam adalah Abu Bakar. Sahabat Ali dan sahabat Umar mengakui itu dalam hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita belajar dari Abu Bakar ini berlepas cinta kepada harta. Ada yang sanggup nggak di sini? Maka ayat tentang harta itu semuanya yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Allah tahu dalam gramatikal ilmu tafsir kalau harfun nida diawali dengan lafaz amanu, setelahnya yang dipanggil adalah keimanan kita. Ini tulis baik-baik. Kalau ayat turun menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah keimanan kita, itu para mufassirin sepakat mengatakan tugas yang akan diturunkan adalah tugas yang sangat berat. Mengapa? Karena kalau tugas yang berat itu dijawab yang melakukan adalah keimanan, yang berat itu akan terasa enteng karena iman didasari. Itu maksudnya kenapa ayat-ayat tentang harta, tentang anak yang dipanggil adalah keimanan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Tugas berat itu kalau iman yang menjawab jadi enteng. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi iman yang dipanggil. Karena memang Bapak Ibu, berpuasa itu kalau bukan keimanan nggak bisa. Mohon maaf, saya tuh kalau lihat hari-hari pertama di jalan-jalan raya banyak orang yang makan. Mohon maaf, di pasar Tanah Abang nih ibu-ibu ya, saya sih husnuzon aja kalau ibu-ibu yang pada makan. Nggak sedikit juga yang bapak-bapak saya lihat makan ya. Kalau belanja untuk Idul Fitri begitu khusyuknya sampai nggak puasa. Nah ini iman. Maka ayat-ayat yang berat-berat itu selalu yang dipanggil keimanan kita. Tujuannya apa? Agar keimanan kita yang menjawab. Kalau keimanan kita yang menjawab, enteng pekerjaan berat apapun. Makanya ayat tentang harta, berkorban tentang harta, ya ayyuhalladzina amanu. Iman yang dipanggil. Tentang anak, iman. Kalau nggak ada iman, anak itu hanya kita kasih makan uang saja. Nggak sedikit orang di akhir zaman yang berpikir yang penting anak saya cukup semuanya, selesai ya. Mau kamar ada, mau AC saya sediakan, mau kursus saya sediakan,
mau gadget yang mahal, saya kasih. Apa bedanya dengan binatang? Binatang itu dikasih makan aja cukup, perutnya kenyang pulang, ya. Manusia bukan binatang, Bapak Ibu sekalian. Keimanan kita harus tampil di depan. Didik anak kita dari kecil. Perkenalkan sahabat Rasulullah. Ada yang pernah nggak ibu-ibu ceritakan anak ini kalau mau tidur tentang Abu Bakar? Atau belikan apa namanya? Yang tahfidz Quran apa namanya? Smart hafid. Itu bagus. Istri saya awal-awal smart hafid keluar langsung pesan. Nah, jadi yang kecil itu cerita Abu Bakar, cerita Utsman. Sesekali dia tanya kepada uminya, Mi, Abu Bakar itu orangnya baik ya, suka ngeluarin hartanya ya buat nolong Nabi Muhammad. Luar biasa. Kita di akhir zaman ini mudah, Bu, membimbing anak nih asal kita mau, karena semua fasilitas ada. Orang zaman dulu nggak ada fasilitas begituan, smart hafid nggak ada, HP nggak ada. Tapi HP ini bisa jadi syaitan, bisa jadi malaikat buat anak-anak kita. Hati-hati itu, ya. Bahkan ibu saya bilang itu setan gepeng. Udah waktunya azan, bukan cepet. Kalau cucunya tuh lupa tuh panggilan azan tuh bilang setan gepeng. Hati-hati, Bu, ya. Maka keimanan kita yang dipanggil oleh Allah. Ini sekali lagi perhatikan itu ya. Yang ditanamkan dididik oleh Abu Bakar buat umat Nabi Muhammad apa, Bu? Bahwa yang menghadirkan kebahagiaan itu adalah Allah, bukan materi, bukan harta, bukan uang, bukan dunia, tapi Allah. Yang menghilangkan rasa haus ini bukan air. Yang menghilangkan rasa lapar bukan nasi, bukan roti, tapi Allah. Coba buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi di situ dikatakan mereka berapa tahun tertidur di dalam gua, Bu? 300 sinina wazdadu tis'ah. 300 tahun ditambah 9, berarti 309 tahun. Tidur 309 tahun. Kok nggak mati? Kok nggak lapar? Mati kelaparan? Kok nggak mati kehausan? 309 tahun. Ini Allah ingin membuktikan bahwa yang mengenyangkan perut kita bukan nasi, tapi Allah. Yang membuat hidup kita itu bukan materi, bukan air, tapi Allah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq mencontohkan kepada kita agar tidak mencintai dunia dan materi melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bekerja bapak-bapak, panggilan kerja ini jangan terlalu dituhankan sehingga meninggalkan waktu sholat. Ada azan, lanjut. Kecuali ada protokol. Kadang-kadang kita seperti itu. Saya punya jamaah. Saya punya jamaah itu curhat kepada saya. Ustaz, kenapa? Saya bekerja, gajinya lumayan, Ustaz. Tapi pekerjaan saya ini luar biasa. Karena dia ikut ngaji sama saya. Jadi hatinya merasa gelisah ketika tidak mengerjakan amal saleh dalam kehidupannya. Ini bagi orang yang beriman. Kalau nggak beriman masa bodoh. Orang Sunda bilang sabedeuting. Ya. Ini karena jamaah saya ngaji, dia bilang, tapi ada hal yang sangat membuat saya selalu tidak tenang, Ustaz. Apa? Di PT, di perusahaan saya itu, saya selalu tidak boleh keluar jam sekian. Sehingga saya sholat zuhur, sholat asar, selalu sudah hampir habis waktunya. Bagaimana? Mohon pendapatnya Ustadz. Saya setiap hari gelisah. Anak istri saya kasih makan dari jalan cara meninggalkan kewajiban Allah. Dengan cara melupakan Allah. Hampir-hampir Allah saya nomor 600-kan ketimbang pekerjaan saya. Saya gelisah, ya Ustadz, gimana caranya? Saya bilang tinggalkan pekerjaan ente. Berani nggak ente? Insya Allah Allah akan turunkan rizki ribuan kali lipat dari pekerjaanmu itu. Gitu Ustaz. Nanti saya akan diskusikan dengan istri saya Ustaz. Silakan. Karena ente minta pendapat saya, ente jamaah saya kasih solusi seperti itu. Walhasil istrinya istri soleha. Kata istrinya, dia cerita ke saya nih. Ya udah Bi, yang penting kamu yang sabar. Mudah-mudahan anak kita sabar. Karena biasa dikasih fasilitas lengkap,
nanti kalau kamu berhenti kerja, pasti mereka nggak bisa maksimal kita fasilitasi. Luar biasa jamaah saya. Saya merasa jamaah saya itu lebih mulia dari saya. Akhirnya dia lepas, Bu. Pekerjaannya dia lepas, dan apa yang saya ucapkan terbukti dalam kehidupan. Akhirnya dia belajar bisnis dari modal yang paling kecil. Semua hal-hal yang ada peluang dia lakukan. Walhasil Allah jadikan dia dengan pekerjaan yang dia geluti setelahnya, dan dia menjadi bosnya, menjadi pimpinannya. Dia akhirnya punya karyawan. Dia punya tender dari perusahaan-perusahaan kelola limbahnya, dan akhirnya dia punya mampu beli mobil, dia mampu menghidupkan beberapa orang karyawan, dan dimuliakan Allah. Sekarang majelis itu yang tanggung dia. Transportnya, makanannya, selalu makan habis. Selalu makan. Dia yang tanggung semuanya. Begitulah orang kalau sudah mengalami yakinnya kepada Allah dan manisnya iman. Allah gak akan telantarkan. Semakin kita takut dengan dunia, maka kita akan semakin jadi budak. Faman ahabbaha, siapa yang cinta kepada dunia, abdullah, maka dia akan menjadi budak baginya. Cinta kepada dunia akan jadi budak dunia. Ma'azallah wal iyadzu billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah saya sekarang sukses. Sebelum berhenti kerja, dia nggak mampu beli mobil. Setelah dia yakin di jalan Allah, dia bisa sholat, dia bisa ngaji, dia bisa khusyuk ibadah kepada Allah. Sekarang dia sudah punya mobil banyak untuk angkut sampah. Terakhir sekitar dia cerita 12-an. Ya. 12 mobil. Bukan mobil pribadi ya, mobil angkutan. Itu luar biasa. Orang kalau iman sama Allah dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Man hafazallah man hafazallah, siapa yang menjaga Allah, hufidha ilallah, dia akan dijaga oleh Allah. Ini yang kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq, keyakinan dalam masalah materi. Orang yang mengikuti jejak Abu Bakar, dia nggak akan cinta materi. Ya, nggak akan cinta materi. Oh, Ustadz berarti nggak butuh dunia. Dunia wasilah kita cari dengan cara yang ihsan. Apakah nggak bisa hidup kalau kita cari cara dengan ihsan di dunia ini? Banyak orang hidup dengan cara ihsan di dunia. Ya sekedarnya, karena dunia bukan tujuan kita hidup. Ada perjalanan yang lebih kekal, yang sesungguhnya, yakni perjalanan akhirat. Yang satu hari di padang mahsyar itu sama dengan kayak wa inna yauman, surah Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Nanti di kehidupan akhirat kita, perjalanan kita ya di alam akhirat setelah dunia, satu hari di sana, kata Allah dalam firman-Nya surat Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan ka alfi sanah, 1000 tahun menurut perhitungan kamu di dunia. Satu hari. Gak ada apa-apanya dunia ini. Maka jangan cari kejar dunia dengan cara yang melupakan Allah. Kita cari dunia dengan cara yang ihsan. Orang yang takut ketutup rizkinya dari rizki yang menyebabkan dia jauh dari Allah adalah orang yang putus asa dari sifat rozaknya Allah. Paham? Saya ulangi. Orang yang takut dari pekerjaan yang menyebabkan dia jauh dari Allah dengan tertutupnya rizki adalah orang yang putus asa dari sifat rozaknya Allah. Allah rozak, memberikan rizki. Kamu lepas tugas pekerjaan yang menyebabkan kamu jauh dari Allah, tidak halal atau lalai dari Allah, kamu lepas. Ribuan lubang pintu rizki Allah siapkan buat kamu dengan cara yang halal. Ini ibu-ibu begitu juga. Jadi kalau anak-anaknya pada kerja, ingatkan, jangan tinggalkan Allah. Kamu nggak ada manfaatnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Orang yang khianat kepada Allah, orang yang tidak sujud kepada Allah, sebagaimana Abu Lahab dikatakan, ma aghna anhu maluhu, nggak akan ada faedah hartanya bagi kehidupannya dunia dan akhirat. Ya kan?
Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayo kita belajar dari salafus saleh, orang-orang ya yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan dunia dan akhirat. Yang terakhir, ya, masih banyak sebetulnya. Ini inti-intinya, entry point yang saya ambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam menjalankan perintah Allah. Diakui ini oleh Rasulullah Abu Bakar, karena memang dia terdepan. Kalau ada perintah dia paling dulu. Ya, kita juga utamakan perintah rambu-rambu Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita tuh lebih takut dengan rambu-rambu dunia, rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu manusia, undang-undang, ketimbang hukum Allah. Di lampu merah ada polisi, kelewat zebra cross sedikit, mundur buru-buru. Saya pernah ditabrak orang tuh di daerah Senen, dia terburu-buru rupanya, melewati garis putih di depannya ada kantor polisi, ada polisi keluar. Mendadak dia dorong motornya ke belakang, nggak lihat-lihat, motor saya jadi korbannya, ditabrak, prah. Aduh Pak, saya bilang hati-hati dong kalau mundur. Ya maaf Pak, saya takut ditilang katanya. Begitu takut dengan tilangan polisi, dengan rambu-rambu lalu lintas. Pernah nggak berpikir, saya dalam hati, pernah nggak ya Allah, ke diri saya bukan ke Bapak itu, sudah berapa banyak rambu-rambunya Allah yang saya langgar, nggak pernah terpikir dalam hati saya. Tapi dengan rambu-rambu lalu lintas sampai harus nabrak motor orang. Ya, gimana Pak? Udah nggak apa-apa, jalan aja. Sedikit ini pecahnya, nanti bisa saya ganti. Saya bilang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dipilih menjadi khalifah secara aklamasi dengan jalan musyawarah. Nah kita nih kalau ada urusan banyakin musyawarah Bu. Karena pelajaran yang bisa kita ambil dari terpilihnya Abu Bakar adalah musyawarah. Tasawwaru tahtadu, bermusyawarahlah kamu akan diberikan petunjuk yang terbaik oleh Allah. Jangan meninggalkan musyawarah. Maka orang Islam itu pakainya suro, ya, gak ada partai yang pakai suro zaman sekarang. Meeting, ya. Istilahnya meeting, mijit yang penting-penting, ya Bu, ya, pakai suro. Kenapa diambil dengan jalan musyawarah? Ada partai yang pakai suro. Kenapa? Dia meyakini dengan jalan musyawarah urusan umat akan terselesaikan dengan maslahat. Cari sendiri. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Abu Bakar dipilih dengan jalan musyawarah, apa gebrakan yang dilakukan oleh Abu Bakar? Adalah memusuhi orang-orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Karena setelah Rasulullah wafat, mulai orang-orang yang imannya terpaksa itu membelot, dia nggak mengeluarkan zakat. Bapak Ibu sekalian awas, yang ada harta lebih, ibu-ibu yang simpan emas yang tidak dipakai, sekarang ada yang invest dengan emas antam ya. Ada yang itu kalau sampai mencapai sekitar 90 gram fa'aktsaro lebih, nah itu tersimpan selama 1 tahun haul, keluarkan zakatnya 2,5%. Kenapa? Abu Bakar perangi. Kenapa? Orang yang imannya luntur setelah wafatnya Rasulullah patut diperangi. Apa kata dia? Wallahi man farraqa baina salati waz zakat qatiltuhu. Demi Allah, orang yang memisahkan antara salat dan zakat, qatiltuhu, akan kuperangi. Walau sampai masuk ke dalam lubang semut. Bapak Ibu, zakat ini sama dengan salat fardunya. Karena zakat ini adalah sedekah wajib, nggak boleh ditinggalin. Bahkan la yaqbalullahu wahidatan minhuma illa biqarinatiha. Allah tidak akan menerima salah satu antara zakat dan salat kecuali dengan pasangannya. Salat dan zakat ini pasangan. Maka ayat dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz, diulang berkali-kali. Allah ingatkan bahwa ini bergandengan, pasangan, nggak boleh dipisah. Laksana sendal. Semahal apapun sendal yang kita beli, kalau yang sebelahnya jatuh kecemplung di kali BKT, yang mahal itu nggak ada nilainya. Betul? Sama juga suami istri, kalau suaminya wafat, berkurang kemuliaannya. Istrinya wafat, berkurang juga kemuliaan seorang suami. Ya. Maka nggak bisa dipisah antara zakat dan ada orang yang sujudnya sampai lecet jidatnya,
hartanya banyak gak ngeluarin zakat, percuma sholat. La yaqbalullah, Allah gak akan terima. Paham ya? Karena ayatnya emang begitu, selalu berjejeran. Itu punya makna. Kata para ahli tafsir itu mengatakan Allah berulang-ulang aqimus shalah wa atuz zakah itu bukan main-mainan disusun-susun aja, enggak, ada maksudnya. Bahwa zakat itu fardunya sama dengan salat. Baik ya, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan derajat yang tinggi dimiliki oleh Abu Bakar, Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, kalau ada kekasihku setelah Allah, maka Abu Bakarlah yang berhak menjadi khalilku, kekasihku. Karena selain sahabat banyak berkorban, mertua ya. Mertua Rasulullah. Ini menantu sama mertua harus kompak dalam kebaikan. Jangan menantu sama mertua ketemu di jalan gak saling tegur sapa. Itu mertua gua tuh. Karena mertuanya orang miskin, pakai seragam Satpol PP atau Hansip, si ijo lewat. Gak mau nyapa, wallah gak boleh. Rasulullah dengan Abu Bakar solid untuk membentuk apa? Kemuliaan Izzul Islam. Nah ini pelajaran buat kita. Sama mertua tuh ya banyak musyawarah. Kalau main jangan sekedar sampai rumah mertua tidur. Jangan. Tanya-tanya, ngobrol, gimana Pak, gimana Abe, gimana Umi. Nanti dia akan cerita tuh. Itu ilmu buat kita. Saya tuh kalau ke rumah mertua, istri saya sampai komplain, kamu kalau sama Abe kok, sampai mertua perempuan saya bilang, oh ketemu udah lama urusan. Saya kalau sama mertua saya yang laki-laki ngobrol panjang. Nah, dia ketua DKM masjid juga, banyak ilmunya, ilmu kehidupannya yang bisa saya ambil, ilmu keyakinannya. Jadi kalau sama mertua jangan main nganter istri pulang, nanti balik lagi dijemput. Tiru nih Rasulullah dengan Abu Bakar. Sampai rumah mertua tidur. Nah, ini gak harmonis namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar ini mengambil dunia seperlunya. Kita jangan mengambil dunia sehabis-habisnya. Jangan. Ya. Man kana hammuhu batnuhu qimatuhu ma kharaja minhu. Siapa orang yang tujuan hidupnya hanya memenuhi hajat perutnya saja, tenggorokannya saja, qimatuhu ma kharaja minhu. Nilainya di mata Allah sama dengan kotoran yang keluar dalam perutnya. Apa? Kotoran. Ada nggak yang suka dengan kotoran? Ada. Kita aja nggak pernah lihat kotoran kita. Males. Wah, langsung kita siram atau kita pencet. Nggak mau lihat kita. Saking hinanya kotoran. Orang di mata Allah yang hanya mengejar dunia, nggak perhatikan perintah-perintah hak-haknya Allah, qimatuhu ma kharaja minhu. Nilainya di mata Allah sama dengan kotoran yang keluar dari perutnya. Ma'azallah wal iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup saya bacakan ini hadis sahih ya Bukhari tentang hadis riwayat Ahmad juga ya. Ada yang bunyinya seperti ini, hadis riwayat Ahmad ya. Dikatakan man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, tujuan hidupnya, ada celakanya 3 kata Rasulullah. Orang yang hanya mencari dunia saja, mengejar dunia saja, maka kata Rasulullah, farraqallahu alaihi amrah. Allah akan cerai beraikan urusannya. Nggak pernah ada selesainya. Dan dia akan menjadi budak dari urusannya. Capek, lelah. Kalau capeknya ngaji nggak apa-apa. Saya nih tadi malam ba'da Isya di Al-Jadid. Tadi subuh di Al-Furqan Harapan Indah. Ini paginya di sini, nanti malam di Grand Garden Nurul Iman. Ba'da Isya'nya di kampung saya. Nggak apa-apa capek, agak keluar keringat karena emang tidurnya kurang. Saya push dengan vitamin C 1000 biar sehat. Nggak apa-apa, tapi kalau capeknya untuk dunia, nah ini dicerai-beraikan urusan kita. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Kalau kita hanya hidup mencari pekerjaan dunia saja, 2. Yang kedua kata Rasulullah,
Allah akan miskinkan kehidupannya di bawah kedua pelupuk matanya. Jadi otaknya selalu merasa kurang dan miskin. Coba kita lihat pejabat anggota DPR kita, ya Bu. Kalau kita bilang gaji menteri itu berapa sih? Cukup buat kita lah, ya. Selesai urusan dunia kalau kata kita ya. Bagi kita nih orang rakyat kecil, gaji sekian tuh cukup menteri. Tapi kenapa dia harus pakai jaket oranye? Yang tulisannya di belakang KPK. Ya itu. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan matanya nggak pernah cukup. Rizki yang banyak dibuat oleh Allah, matanya memandang kecil nikmat itu. Beda dengan orang beriman. Rizki 10.000 ini aman. Ya begitu. Dia servis. Saya ada kisah Bu yang bisa saya ceritakan dan diambil hikmahnya. Ada tukang Al-Quran yang suka gemblok itu, ya, di kampung saya di daerah Tambun Rengas. Dia ini sekarang sudah wafat orangnya. Hidup dari era tahun 60. Orang-orang tua, kakek, datuk-datuk yang dulu itu kenal dia semua. Sampai saya pulang pesantren, saya berumah tangga masih. Jalannya udah letih, sudah tua orang Tanah Abang. Dia suka dari zaman bapak saya masih hidup, kakek saya, dia kenal. Maka sering saya mampir, kasih makan, minum. Ya ada rezeki bagi, ya. Karena apa? Saya berpikir begini, Bu. Maka nih ibu bapak, kalau ada tukang kitab Al-Quran yang gemblok, ini saya ingatkan, kasih rizki, jangan hanya beli. Karena di pundak mereka itu agama Allah terjaga. Mereka tenteng-tenteng Al-Quran, hadis, kitab, luar biasa. Berapa sih hasilnya? Jalan kaki dari ujung ke ujung. Kadang-kadang saya tanya berapa penghasilan, kadang-kadang nggak sama sekali. Cuma pundaknya sampai lecet. Maka Bapak Ibu kalau ada rezeki itu ada tukang-tukang Al-Quran, Yasin, ya, ada tukang zikir-zikir, hadis-hadis, ya, kitab-kitab, kasih sedekah. Karena di pundak mereka terjaga agama Allah di akhir zaman ini. Jual Iqra, ya, jual juz amma, jangan hanya beli. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kamu kalau beli Al-Quran jangan pernah kamu tawar. Sama adik saya, jangan pernah kamu. Kalau perlu kamu kasih 2 kali lipat. Apalagi sama tukang yang keliling itu, Masya Allah. Kasih panggil, walaupun nggak beli, pas ini mampir, mau makan. Kasih air minum, kasih uang. Biar supaya dia termotivasi. Saya kebayang kalau saya harus jadi mereka, mungkin iman saya nggak seperti mereka. Pernah nggak kepikiran begitu Bapak Ibu? Nah, itu ada. Saya tanya, Kong dari tahun berapa? Oh dari tahun 60, jalanan ini masih terputus katanya. Saya kenal sama almarhum Pak Haji Pak Haji, kenal semua dia. Penghasilan ya kadang sehari enggak, kadang sehari dapat cuma 20.000, kadang berangkat pulangnya naik mobil habis buat ongkos. Tapi istiqamah, dia bilang, ini yang saya garis bawahi. Dia bilang, saya melayani Allah, nggak mungkin Allah nggak layani saya. Ilmu yang mahal. Sampai wafatnya nyesel saya, ini kok nggak lewat-lewat, kata umi saya, kemana si Aki mungkin udah wafat kayaknya. Ini saya doakan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq ini kedermawanan. Kedermawanan. Gak akan cukup orang yang mengejar dunia, dibikin kecil nikmat yang besar, dibuat pelupuk matanya. Hati-hati. Yang ketiga, kalau kita hanya mengejar dunia, kata Rasulullah, lam yatihi dunya illa ma katabalahu. Enggak Allah tambahin dari takdirnya. Segitu aja udah biarin. Karena terlalu ngejar dia sama dunia. Kalau mau nambah dengan cara batil, baru bisa nambah. Kalau nggak batil, nggak nambah. Itu cara Allah menurut Rasulullah. Orang yang mengejar dunia. Nah yang kedua, man kanatil akhirah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, niatnya, niat tahu. Ada 3 juga kata Rasulullah. Yang pertama, jama'allahu amrah. Allah akan kumpulkan urusannya. Jama'ah maknanya bisa Allah akan mudahkan urusannya. Dibikin mudah Bapak Ibu. Memang bapaknya ngojek, tapi anaknya sarjana. Saya punya paman dekat rumah saya.
Dia cuma ngajar ngaji aja. Dia pernah susah cerita sama saya, sampai makan beli beras nggak cukup, sampai dia beli singkong yang mentah yang banyak, itu yang dia makan. Istrinya nangis ya. Bibi saya itu cerita kisah-kisah pahit seperti itu. Tapi sekarang karena dia mengajarkan Al-Quran, mungkin ada yang kenal di sini salah satu. Anaknya semua sarjana. Ya, ada yang S2, Masya Allah. Sementara orang yang hartanya banyak, anaknya nggak sampai S2. Ya. Nah itulah keberkahan hidup. Orang yang mengejar akhirat, jama'allahu amrah. Allah akan kumpulkan, Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu biqalbi. Allah yang kedua, Allah akan jadikan hatinya menjadi hati yang kaya. Berapapun yang Allah kasih rizki, banyak di matanya, cukup, berkah. Maka kata Rasulullah, al-ghina ghina qalbi. Hakikat kaya itu adalah orang yang kaya hati. Itulah orang kaya kata Rasulullah. Orang kalau hatinya kaya, tinggal di kontrakan yang sempit, hatinya luas. Yang sempit itu akan terasa luas. Tapi tinggal di rumah yang megah, hatinya sempit. Yang legah itu terasa sempit, nggak betah di rumah. Dia pilih hiburan-hiburan di kafe-kafe. Padahal kita ngelihat rumahnya, duh enak banget punya rumah kayak gitu ya. Kapan kita seperti itu? Kan gitu. Tapi dia nggak betah di rumahnya. Karena Allah bikin, nggak akan kaya hatinya. Yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan Allah akan jadikan dunia yang nyamperin dirinya dalam keadaan hina. Yaitu tadi orang yang mencari akhirat. Kiai-kiai dulu nggak pernah keluar rumah, Bu. Di Jakarta ada ulama legendaris yang bernama Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Mungkin ada yang kenal. Dikenal dengan Kiai Sumur. Karena nggak pernah keluar, orang datang ke rumahnya bawa rizki, ngaji, ambil air, ambil ilmu. Punya pesantren. Itu atathud dunia. Dunia akan nyamperin dirinya dalam keadaan hina, bertekuk lutut kepadanya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh masih banyak lagi uswah-uswah dari Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Karena sudah jam pukul 9:30 nanti akan ada tanya jawab, dan saya juga mau istirahat tidur siang nanti ya, biar cukup waktunya ya, karena nanti maghrib sudah keluar lagi. Itu saja hadirin hadirat, mohon maaf kalau ada khilaf, ada salah yang mungkin keluar dari lisan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya berikan pertanyaan, saya persilahkan kepada yang mau mungkin bertanya dan lain sebagainya.